Ya, selamat datang di channel Dunia Kris. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu dapur dari Luk 11 yang jarang orang ketahui. Seperti ini untuk perwujudan daripada warangka kerisnya. Dia menggunakan warangka model Surakarta, ladrang. Dan untuk dedernya masuk ke model Yudhawinatan dengan cokitan prodo yang bagus, tapi tidak terlalu dalam sih. Jadi belum kategori ngerawit, masih ya hanya bagus saja karena lengkap dari mulai roda atas dan bawah. Oke. Dilengkapi dengan mendak kendit permata sintetis, bahannya kuningan yang diberi pewarna warna merah perak. Nah, itu lebih tepatnya. Jadi bukan dilapis perak. Kalau dilapis perak berarti pelapisnya itu berbahan perak. Tetapi ini hanya pewarna yang warnanya itu perak. Seperti itu. Untuk warangkanya, polokannya seperti ini. Garapnya cukup tegas, lugas, dan jelas. Polokannya sendiri dia terbuat dari bahan kayu trembalo yang diperindah dengan pendok bunton. Pendok bunton motifnya tempel ini sebenarnya. Ini jadi bunton templek dengan lunglungan yang cukup detail. Dan berbahan dasar kuningan. Jadi pendoknya kuningan. Full. Dengan kondisi yang tergolong cukup bagus ya. Dia masih utuh. Masih utuh. Oke. Saatnya kita masuk ke pembahasan kerisnya. Akan saya buka terlebih dahulu. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu keris dengan look berjumlah 11, yang biasanya keris look 11 itu kita langsung dengan cepat atau dengan refleks menggambarkan keris look 11 itu adalah sabu inten. Nah, ini adalah jenis lain daripada keris look 11 atau dapur lain. Jadi jika biasanya keris look 11 itu yang saudara panjenengan semua ketahui, keris look 11 itu sabu inten, top of mind-nya adalah sabu inten, maka saat ini kita akan membahas keris dengan look 11 yang memiliki dapur bernama santan. Dia ricikannya sangat sederhana. Dia hanya ada kembang kacang, jalen, dan lambe gajah berjumlah 1.
Jadi kembang kacang, jalen, lambe gajah satu, serta pejetan dan tikel alis, dan yang terakhir gerneng. Selesai, hanya itu saja. Tanpa sogokan, tanpa serawaian. Jadi jika panjenengan menemukan keris dengan rician yang sama seperti ini, berarti itu termasuk ke dalam dapur santan. Demikian, pembedanya hanya ada di sogokan saja. Pembedanya di sogokan saja. Jika sabuk inten dia sogokan double, sogokan rangkep, dan ada serawaiannya. Sedangkan untuk santan dia tanpa sogokan dan tanpa serawaian. Seperti itu. Lalu untuk pamornya sendiri, pamornya jika kita lihat dari sorsoran dan sampai dengan ke tengah bilah, maka akan terlihat seperti gajah gelar. Nah kan, akan terlihat seperti gajah gelar. Tapi di saat kita melihat dari sisi ujung, adanya pertemuan dari garis-garis yang ada di bawah sampai dengan ujung, adanya pertemuan pamor ini, maka keris ini termasuk dalam kategori yang memiliki pamor ujung gunung. Jadi kalau gajah gelar tadi hanya ada di bawah dengan garis yang jarang atau biasanya itu berjumlah 3. Beda juga dengan singkir, beda juga dengan banyumili. Nah, jika kita lihat dari bawah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, itu terlihat seperti gajah gelar. Tapi akan beda di saat kita melihat di ujungnya. Dengan adanya pertemuan pamor 1, 2, 3, 4, 5 pada ujung ini, maka pamornya masuk ke dalam kategori pamor ujung gunung. Seperti itu. Dan untuk tangguhnya sendiri, dia masuk ke dalam tangguh Cirebon dengan ciri khas utamanya yaitu di looknya yang ngembo, atau bahasa mudahnya looknya males. Tidak seperti look yang ada di Mojopahit, yang ada di Sultan Agung, Senopaten. Look dari keris Cirebon terkesan lebih malas. Jadi tidak ngerengkol, dari bahasanya ngembo. Dengan ciri khas itu serta dengan material yang agak mentah untuk besinya, dan juga pamor yang terkesan ada bagian yang ngapas ya, jadi tidak full ngapas dan juga tidak full nyanten. Itu sudah bisa menjadi tolak ukur bahwa keris ini masuk ke dalam tangguh Cirebon. Seperti itu untuk pembebarannya. Kita masuk ke dalam sesi pengukuran dimensi. Kita akan ukur bilah, panjang gonjo, serta kita akan buka pesinya juga, buka dedernya juga. Kita akan lihat pesinya dan juga ukur. Untuk bilah, dia memiliki panjang di 37,8 cm. Dan juga panjang gonjo yang berada di 9,4 cm. Serta kita akan buka untuk headernya. Kita akan lihat kondisi keasliannya, apakah sudah ada sambungan atau belum, masih orisinil atau tidak. Sudah terlihat untuk pesinya. Untuk pesi dari keris ini masih orisinil ya. Masih orisinil, masih orinya, belum ada yang diganti, belum ada yang ditambah, bahkan belum ada yang ditambal. Jadi masih orisinil, termasuk dengan pamornya juga. Panjang secara kondisi cukup ideal,
normal, dan juga secara kondisi dari besinya juga masih cukup kokoh. Untuk panjangnya sendiri dia berada di 6,8 cm, hampir ke 7 ya untuk panjang besinya. Begitu, kondisi besi aman, kondisi bilah aman, gonjo juga aman. Oh ya, nanti akan saya pertunjukkan pada bagian bilahnya. Ya, sudah selesai saya rapikan. Ada satu hal yang ingin saya tunjukkan ke panjenengan semua, yaitu pada kondisi bilahnya. Seperti tema atau segmen dari video ini kan Blokosuto ya, jadi Blokosuto yang artinya adalah keterbukaan atau tanpa adanya hal yang ditutup-tutupi. Jadi sama, saya akan coba menjelaskan secara detail dan secara gamblang, secara jujur kondisi, karena di saat ini saya memegang barangnya, panjenengan yang melihat videonya otomatis saya lebih bisa melihat detail dan mungkin akan terlihat di kamera ya untuk kondisi bilahnya. Jika dilihat pada bagian tengah ini kan ada pada bagian bilah yang apa ya bahasanya meletek itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya retak. Jadi ada bagian yang terbuka. Dan di saat kondisi saya mendapatkan keris ini sudah ada mungkin pembeli sebelumnya atau sebelumnya lagi itu mencoba untuk menambal keris ini supaya tidak lubang ya, mungkin dengan tujuan, jika saya tafsirkan dengan pemikiran saya, mungkin dengan tujuan untuk menyelamatkan bilahnya supaya tidak berangsur-angsur kemakan karat, karena pada bagian dalam itu kan sangat susah untuk dibersihkan sebenarnya. Jadi toh pun itu diwarangi, toh pun itu dibasuh atau dibersihkan, dihilangkan karatnya, itu pada bagian yang tengah ini, yang retak ini adalah bagian yang sangat susah untuk dibersihkan, karena susah untuk dijangkau. Penafsiran saya mungkin pada saat itu ingin ditutup, ditambal, supaya kotoran tidak masuk ke dalam, dan supaya karat tidak bertumbuh di dalam. Kemungkinan ini hanya spekulasi saya saja, karena semuanya ini tambal, dan bahkan jika toh pun itu dengan tujuan untuk supaya keris terlihat utuh lagi, itu sangat tidak bisa, karena terlihat perbedaan antara dalam dengan luarnya. Terlihat di mana warna pada bagian untuk yang ditambal ini, dia gelapnya lebih legam daripada warna besi aslinya. Seperti itu. Mungkin dengan tujuan seperti itu, dengan tujuan supaya karat tidak masuk, kotoran tidak masuk, dan supaya untuk menjaga keris tidak termakan oleh karat, maka diputuskan untuk ditambal. Mungkin loh ya. Ini masih saya disclaimer dulu bahwa ini masih spekulasi saya. Tapi terlepas daripada itu semua, aspek lain daripada keris ini masih orisinil. Dan itu kembali lagi kepada sereknya jenengan, kembali lagi kepada rasanya panjenengan semua. Jika mungkin tertarik dengan kerisnya, tetapi ada sedikit ganjelan atau sedikit rasa tidak nyaman di hati. Oh mas, tambalannya itu enaknya bagaimana ya? Apakah biar tetap seperti itu atau bisa dihilangkan ya? Nah, sampai saat ini saya jujur belum menanyakan ke para kolektor atau ke para sesepuh keris yang lain. Saya belum menanyakan ke rekan-rekan perkerisan apakah bisa dihilangkan atau tidak. Tetapi jika toh pun itu nanti panjenengan minta untuk dihilangkan, akan saya usahakan mencarikan informasi, akan saya usahakan untuk mencarikan jalan keluar
supaya panjenengan di saat mengkoleksi ini juga 100% sreg dengan barangnya, merasa panjenengan juga masuk. Karena jika sudah ada ganjelan, maka di saat panjenengan mengkoleksi suatu barang atau entah itu barang apapun, pasti akan merasa tidak enak karena masih ada ganjelan di hati panjenengan semua. Nah, karena saya tidak menginginkan hal itu terjadi, maka saya buka di awal untuk kondisi barangnya. Percuma juga saya tutup-tutupi, karena toh pun nanti panjenengan tidak sadar di saat beli, dan nanti di saat saya kirim dengan nanti secara langsung, terus melihat hal seperti yang saya sampaikan tadi, itu juga pasti panjenengan akan kecewa terhadap barangnya, kecewa terhadap saya otomatis selaku penjual. Nah, itu akan menjadi rantai ketidaknyamanan. Jenengan tidak nyaman mengoleksi kerisnya, saya juga pasti akan tidak nyaman kepada jenengan. Maka dengan dasar itu saya buka di awal, saya akan gamblangkan di video. Tujuan saya membuat video ini seperti itu. Jadi akan saya buka segamblang-gamblangnya kondisi daripada keris yang saya jual, kondisi daripada barang apapun yang saya maharkan, yang saya open maharkan, dengan pengetahuan dan penglihatan saya. Karena saya memiliki keunggulan memegang barang secara langsung, sedangkan panjenengan hanya melihat foto dan video. Tujuan saya membuat ini membantu panjenengan untuk memilih koleksi, memilih keris yang akan jenengan mahari dengan tanpa adanya kekecewaan. Itu yang saya jaga. Maka kembali lagi ke kasus ini, jika panjenengan sreg dan nyaman dan enggak apa-apa mas, mungkin memang seperti yang Mas Kevin jelaskan bahwa tujuan dari keris ini ditambal adalah supaya karat tidak masuk, kotoran tidak masuk, supaya keris juga tidak semakin termakan korosi. Nggak apa-apa mas, saya koleksi dengan apa adanya aja. Oke, nggak apa-apa. Dan nanti jika ada yang menginginkan untuk dihilangkan atau menginginkan malah tambalannya diperbagus, itu monggo. Nanti saya manut dawuhnya panjenengan, saya manut dengan keinginannya panjenengan, kita akan diskusi cari jalan tengahnya. Saya selaku penjual akan melayani panjenengan dengan sepenuh hati, dan akan saya carikan info-info lain ke rekan-rekan perkerisan yang saya kenal. Semoga dengan adanya ini semuanya clear, semuanya aman, semuanya sama-sama enak. Terus untuk mengenai mahar, keris ini saya maharkan, saya buka mahar di 4,5 juta atau 4.500.000 rupiah. Tentunya masih sangat terbuka jika ingin dinego, melihat daripada kesanggupan masing-masing pembeli yang berbeda-beda, serta mahal dan murahnya barang itu adalah hal yang relatif. Maka saya masih terbuka dengan senang hati jika ada yang ingin menego. Kita diskusi sampai ketemu, sampai dealnya lah, sampai kita sama-sama cocok dengan harga dan juga barangnya. Ini saya coba untuk minyai sekilas saja, supaya juga tidak terlalu lama durasi videonya. Nanti jika ada yang ingin mengetahui lebih detail bagaimana kondisi di saat kerisnya diminyai, atau ada yang penasaran dengan video detailnya, bisa hubungi saya di WhatsApp. Nomor sudah tertera di deskripsi dan juga sudah beberapa kali muncul di video dengan bentuk lower third. Yang tinggal WA saja, pasti akan saya jawab. Ya, ini saya minyai sebelah saja ya, yang bagian retaknya lebih besar daripada sebelahnya. Oke, kondisi seperti ini, gradasi bilahnya, gradasi besinya terlihat pamor sedikit lebih muncul daripada di saat kondisi kering. Sebenarnya tidak terlalu kelihatan ya untuk tambalan yang ada di tengah pada kondisi saat ini ya. Tetapi tidak nyaman jika saya tidak menyampaikan hal ini gitu. Nah, ini pada bagian tengah ini, dia lebih hitam legam dibanding bilah aslinya.
Sekian dari saya untuk pertemuan pada video kali ini. Semoga masih bisa bertemu di video selanjutnya, dan tentunya saya masih mengharapkan adanya masukan dan juga mungkin kritikan, entah itu pedas atau tidak, tapi monggo kita sama-sama uri-uri budaya dan juga kita sama-sama melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Maka dari itu saya sangat membutuhkan sekali masukan dan segala macam bentuk support yang panjenengan semua berikan supaya lebih bisa berkembang di kemudian hari. Begitu, salam dari saya. Rahayu, Rahayu, Rahayu.